Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lembar Islam. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di bumi namun ternyata berasal dari surga. Mengapa itu terjadi dan apa fungsi benda-benda itu di bumi? Mari kita pelajari bersama. Teman-teman, surga adalah tempat terindah yang merupakan balasan bagi hamba Allah yang taat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan yang belum pernah kita alami semasa hidup di dunia, seperti istana yang megah, buah-buahan yang bisa dipetik setiap saat, sungai-sungai yang mengalir indah, batu-batuan yang sangat cantik, dan lain sebagainya. Ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada 7 benda surga yang juga diturunkan ke dunia. Apa saja benda-benda itu? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa terbuat dari kayu as yang merupakan tanaman mulia, dan tongkat ini dikabarkan berasal dari surga. Tongkat Nabi Musa alaihissalam pernah berubah menjadi ular yang sangat besar saat ia berhadapan dengan para penyihir Fir'aun. Tongkat Nabi Musa juga pernah digunakan membelah Laut Merah. Dalam ajaran Islam, tongkat Nabi Musa adalah salah satu dari 9 mukjizat yang diberikan Allah dari surga kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kayu gaharu atau buhur. Kayu gaharu banyak tumbuh di Indonesia, khususnya di Merauke, Borneo, Sulawesi, dan Pulau Sumatera. Yang mengejutkan, kayu gaharu juga diyakini berasal dari surga. Kayu gaharu merupakan salah satu jenis kayu yang mempunyai wangi-wangian yang sering disebut dengan kayu kemenyan atau dupa atau gaharu. Wewangian dari kayu gaharu sering disebut sebagai wewangian yang disukai oleh para malaikat. Yang ketiga adalah daun-daunan pohon tin. Buah tin merupakan salah satu buah yang berasal dari surga karena menjadi salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 1-4 Allah berfirman, "Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Yang keempat, cincin Nabi Sulaiman. Cincin ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dan cincin ini juga dikabarkan berasal dari surga. Karena berasal dari surga, tentu bukan cincin sembarangan. Ketika cincin itu digunakan oleh Nabi Sulaiman, maka semua makhluk seperti para jin, setan, angin, dan lain sebagainya akan tunduk dan patuh kepadanya. Tentu saja hal itu terjadi atas perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, benda lain yang ternyata berasal dari surga adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad atau batu hitam berasal dari surga yang terbuat dari permata yang sangat putih. Karenanya tadinya Hajar Aswad berwarna putih. Putihnya Hajar Aswad bahkan melebihi putihnya susu. Kondisi atau warnanya kini menjadi hitam disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut lebih putih dari susu. Dosa manusia yang membuat batu tersebut menjadi hitam." Hajar Aswad diturunkan ke bumi saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah, dan Nabi Ismail yang pertama kali menemukannya, lalu Nabi Ibrahim meletakkannya di Ka'bah. Yang keenam, benda yang ternyata berasal dari surga adalah batu makom Nabi Ibrahim. Batu ini membantu Nabi Ibrahim dalam proses pembuatan Baitullah atau Ka'bah dan mempunyai kelebihan yang unik, yaitu dapat naik turun seperti lift di zaman sekarang. Ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi pada Ka'bah, Nabi Ibrahim hanya cukup berdiri di atas batu tersebut. Lalu batu itu mengangkat Nabi Ibrahim ke atas. Setelah selesai, batu itu akan turun dengan sendirinya. Karenanya pada batu tersebut terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Batu itu dahulu juga memancarkan cahaya putih, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memadamkan cahayanya. Karena seandainya cahaya tersebut masih ada, digabungkan dengan cahaya Hajar Aswad, maka cahayanya akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan barat. Yang keenam, benda yang juga berasal dari surga adalah batu yang diikat di perut Rasulullah. Jadi pada zaman dulu Nabi Muhammad pernah merasakan perutnya sangat lapar, namun tidak ada makanan yang dapat dimakan. Nabi kemudian mengikatkan batu pada perutnya untuk menahan rasa lapar. Batu yang diikat di perut Rasulullah SAW itulah yang disebut berasal dari surga. Teman-teman, itulah benda-benda yang sekarang ada di bumi, namun ternyata berasal dari surga.
Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari pesan-pesan itu untuk meningkatkan ketaatan dan keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.